pada awal abad ke-16, samudra yang luas menjadi jalur utama perburuan harta paling berharga saat itu, yaitu rempah-rempah di Nusantara. Dengan kekayaan cengkeh, pala, dan lada, menjadi tujuan besar bangsa-bangsa Eropa. Portugis datang lebih dulu, merebut Malaka, lalu menjejakkan kaki di Maluku. Spanyol menyusul, menjalin aliansi dengan Tidore, dan bersaing dengan Portugis di Ternate. Beberapa dekade kemudian, Belanda hadir dengan kekuatan dagang VOC, membangun Batavia dan menguasai jalur perdagangan rempah. Kedatangan mereka bukan hanya membuka hubungan dagang, tetapi juga memicu konflik, menyebarkan agama baru, dan melahirkan sistem monopoli yang mengubah wajah di Nusantara. Dari sinilah awal perjalanan panjang kolonialisme dimulai. Inilah kisah awal perjumpaan Nusantara dengan bangsa Eropa, beserta jejak dampak yang ditinggalkannya. Pada tahun 1511, Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque merebut Malaka, jalur penting perdagangan di Asia Tenggara. Setahun kemudian, pada 1512, mereka mencapai Maluku, pusat rempah dunia. Portugis membangun benteng di Ternate dan menjalin aliansi dengan sultan setempat. Dampak awal yang dimunculkan yaitu adalah dari sektor ekonomi, munculnya monopoli perdagangan rempah, harga dipaksa rendah untuk penguasa lokal. Kedua yaitu di sektor politik, konflik antara Ternate, sekutu Portugis, dan Tidore semakin tajam. Yang ketiga yaitu dari sektor budaya, masuknya misi Katolik dan munculnya komunitas Katolik di Maluku dan Flores, serta ini berdampak juga terhadap agama yang ada di sana pada saat sekarang. Pada tahun 1521, armada Spanyol yang dipimpin oleh Magellan tiba di Filipina, lalu melanjutkan pelayaran ke Maluku. Mereka bersekutu dengan Kesultanan Tidore di rival Ternate yang telah bersama Portugis. Persaingan dari dua kekuatan Katolik Eropa pun memanas di konflik lokal. Dampak awal yang dirasakan oleh masyarakat yaitu dari sistem politik yang dimana rivalitas Portugis Spanyol memperuncing konflik antar sultan di Maluku. Yang kedua yaitu dari sektor ekonomi, perdagangan rempah semakin terhubung dengan pasar global, harga rempah yang kian melonjak. Yang ketiga itu dari diplomasi, perjanjian antara Zaragoza pada tahun 1529 menegaskan Maluku di bawah Portugis, sementara Spanyol mundur ke Filipina. Selanjutnya, Belanda datang pada tahun 1596. Rombongan Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman tiba di Banten. 6 tahun kemudian, pada tahun 1602, Belanda membentuk VOC, yaitu kongsi dagang yang memiliki hak istimewa, mencetak uang, membuat perjanjian, bahkan berperang. VOC segera mengambil alih perdagangan rempah dari Portugis, dan dampak awal yang dirasakan oleh masyarakat yaitu dalam bidang ekonomi, di mana monopoli ketat VOC atas rempah membuat rakyat menderita, dan sistem tanam paksa lokal yang mulai dikenalkannya. Kedua yaitu dari sistem politik, kerajaan-kerajaan lokal yang dipaksa menandatangani perjanjian merugikan, seperti perjanjian Bongaya pada tahun 1667 di Makassar. Dan yang ketiga yaitu infrastruktur dan sosial, pendirian Batavia pada tahun 1619 sebagai pusat kekuasaan kolonial Belanda. Awal kedatangan bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda ke Nusantara memang berangkat dari satu tujuan, yaitu mencari rempah-rempah. Namun di balik layar perdagangan tersimpan dampak besar bagi kehidupan masyarakat. Dari persaingan antar kerajaan, masuknya agama baru, hingga lahirnya monopoli dagang yang menindas rakyat. Perjumpaan itu bukan sekedar membuka jalur perdagangan di dunia, tetapi juga membuka pintu panjang kolonialisme di bumi Nusantara.
Dari sinilah sejarah mencatat awal perjuangan rakyat Indonesia yang kelak berujung pada tekad untuk merebut kembali kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia.